Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya John Ahmad Fauji. Pada kali ini kita akan belajar tentang MTCNA. Nah, yang dimana pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang basic configuration. Yang dimana di bab basic configuration ini kita akan belajar tentang konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, trik about CLI, IP service, router OS, login management user, dan group. Nah, oke. Yang pertama kita sudah ada kita buka dulu ini ya teman-teman. Kita buka dulu. Nah, di sini teman-teman login ke ini dulu ya teman-teman, ke Pinet. Nah, misalkan di sini saya close dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya terdapat satu IP roadmap-nya. Nah, di sini masih sebenarnya ini sudah ada percobaan saya teman-teman membuat, kita akan coba hapus saja. Nah, cara masuknya adalah teman-teman ke Running Labs, lalu di sini klik ya teman-teman. Nah, di sini klik, lalu di sini open ya teman-teman. Nah, di sini saya mohon maaf, ini itu ada saya mencoba belajar untuk membuat topologi ya teman-teman, karena kita akan belajar bersama-sama dari awal. Kita akan coba hapus dulu aja ya teman-teman supaya kita lebih paham. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus ya teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman itu harus menambahkan node ya teman-teman. Untuk menambahkan node, teman-teman tinggal klik kanan, lalu ada tulisan node ya teman-teman. Di sini kita tinggal klik. Nah, di sini teman-teman klik yang MikroTik Router OS. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Nah, maupun teman-teman tipe MikroTiknya tipe berapapun itu bebas ya teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan MikroTik tipe 6.49. Nah, di sini ada ini ya teman-teman, ada Vemu Obsession. Nah, ininya teman-teman hapus aja semuanya ya teman-teman, Ctrl A lalu hapus, tinggal teman-teman save ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal start ya teman-teman. Nah, meskipun ini sudah di start MikroTiknya, ini belum bisa digunakan ya teman-teman. Untuk digunakannya teman-teman butuh yang namanya network ya teman-teman. Tinggal klik kanan. Untuk cara menambahkannya teman-teman tinggal klik kanan, lalu network ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk nama prefixnya itu misalkan di sini saya namanya ISP ya teman-teman, ISP. Nah, untuk type-nya itu di sini kita menggunakan manajemen cloud saja ya teman-teman. Kita save. Nah, di sini untuk mengkonekkannya teman-teman di sini ada klik kabel ya teman-teman seperti ini. Di sini teman-teman tinggal tekan lalu tarik ke ISP-nya. Nah, ini untuk ininya teman-teman klik Ether 1 saja teman-teman. Kita save. Nah, di sini kalau sudah kita klik 2 kali pada MikroTiknya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini tunggu sebentar ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam MikroTiknya. Nah, sekarang kita login dulu ya teman-teman. Untuk loginnya di sini teman-teman ketikkan saja admin. Untuk passwordnya itu tidak memakai password, jadi langsung enter saja. Nah, jika terdapat pertanyaan seperti ini, teman-teman ketikkan aja N ya teman-teman. Nah, di sini kita lewati aja untuk bagian yang passwordnya dengan cara Ctrl C. Ctrl C. Nah, di sini kita cek dulu apakah MikroTik ini mendapatkan IP address ya teman-teman. Untuk cara mengeceknya teman-teman bisa ketikkan aja IP address pasti print ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini MikroTik saya sudah mendapatkan IP address ya teman-teman.
Untuk selanjutnya kita buka Winbox ya teman-teman. Kita akan coba dari awal lagi. Kita cari sini Winbox. Nah ini teman-teman membuka Winboxnya dengan run as administrator ya teman-teman. Kita klik yes. Nah di sini ada mikrotik kita ya teman-teman yang ini. Bisa kita sendiri di sininya untuk namanya mikrotik. Ini IP addressnya dan ini boardnya CHR yang tadi di ISP, contohnya yang ini ya teman-teman. Kita minimalin dulu. Nah ini ya teman-teman. Oke, di sini kita connect ya teman-teman. Di sini kita tunggu dulu sebentar. Kita coba ini teman manual masukinnya 10.0.0. Kita enter. Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada kesalahan. Nah sekarang kita ulang lagi ya teman-teman. Kita buka Winbox. Kita run as administrator ya teman-teman. Nah di sini kita loginnya itu kita menggunakan MAC address ya teman-teman. Kita connect. Nah di sini kita sudah masuk ke Winbox-nya teman-teman. Nah di sini kita bisa ubah hostname-nya teman-teman. Untuk mengubah hostname-nya ada dua cara, yaitu bisa dengan CLI ataupun UI. Nah, kalau menggunakan UI, teman-teman tinggal ke sistem ya, teman-teman. Kita cari sistem. Ada yang namanya di sini identity. Nah, ini adalah hostname kita. Nah, misalkan di sini kita akan ganti hostname-nya menjadi nama saya, teman-teman. Di sini kita coba JDG. Nah, di sini teman-teman untuk mengkonfigurasinya, teman-teman klik apply dulu, langsung oke. Nah, kalau menggunakan untuk saja kita akan menggunakan CLI untuk mengubah hostname-nya. Nah, pertama teman-teman kita cari dulu more. Nah, di sini teman-teman ke more lalu klik new terminal. Nah, kalau ada new password kita bisa skip dulu ya teman-teman biar kita tidak menggunakan password dengan cara Ctrl C. Nah, bisa kita sendiri hostname itu menjadi G ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya cara-caranya itu teman-teman ketikkan aja sistem identity print ya teman-teman, enter. Nah bisa kita lihat sendiri di sini uh, hostname-nya itu G ya teman-teman. Nah untuk mengubah hostname-nya teman-teman ketikkan aja sistem identity set name lalu di sini namanya misalkan di sini saya ubah menjadi ini ya teman-teman G10 enter. Nah kita coba cek lagi sistem identity print ya teman-teman enter. Bisa kita lihat sendiri di sini untuk hostname itu berubah menjadi G10 ya teman-teman. Jadi itu adalah basic konfigurasi hostname ya teman-teman, cara mengkonfigurasi hostname ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address ini ada dua cara, yaitu dengan CLI ataupun UI. Nah, untuk cara UI ini adalah teman-teman klik ke IP, lalu di sini ada namanya addresses. Nah, di sini
saya sudah memiliki IP address bawaan dari Ether 1. Nah, untuk mendapatkan IP address baru yaitu dengan cara teman-teman klik tanda plus. Nah, di sini kita coba untuk IP address-nya itu misalkan di sini 192.168.88 maaf 88.1/24 ya teman-teman. 24. Nah, untuk ethernya di sini bebas mau milih ether berapapun. Namun hanya sampai ether 4 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita coba ether 2 saja. Kita klik apply lalu oke. Nah, ini cara bagian UI untuk mendapatkan IP address ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba menggunakan CLI. Nah, seperti biasa kalau menggunakan CLI itu kita ke more lalu new terminal. Nah, di sini kita kontrol C aja. Nah, karena Ether 1 dan Ether 2-nya sudah keisi, saya akan menambahkan IP-nya di Ether 3 ya teman-teman. Untuk caranya, teman-teman klik IP address dulu. Maaf, IP address, add address. Lalu di sini IP-nya mau berapa? Misalkan di sini saya contohnya 192.168.77.1/24. Lalu di sini interface-nya mau interface berapa? Karena interface 1 dan 2-nya sudah dipakai, saya akan menggunakan interface 3. Di sini kita enter. Maaf, kita coba ulang lagi. IP address. Maaf, IP address. IP address. Oh, di sini enter dulu. IP address. Address sama dengan 192.168.77.1/24. Lalu spasi, lalu kita tambahkan interface-nya itu interface 3 teman-teman, karena interface 1 dan 2-nya sudah dipakai. Klik enter. Kalau sudah, kita coba print ya teman-teman. Maaf, di sini untuk IP address-nya itu belum tertambahkan untuk interface 3-nya. Kita coba ini lagi teman-teman. Kita coba slash titik. Maaf, kita coba exit dulu. Sebentar. Nah, kita coba di sini ya teman-teman untuk membuat yang baru. IP address address 192.168.77.1/24, lalu enter. Lalu interface di sini interface 3. Maaf, tambahkan ether 3 lalu enter. Nah, di sini sudah ditambahkan. Untuk cara mencek IP address dan ether berapa aja yang sudah dipakai, teman-teman tinggal ketikkan aja print ya teman-teman. Kita enter. Nah, bisa kita sendiri untuk ether 3-nya itu sudah ditambahkan, dan untuk IP address-nya itu 192.168.77.1/24. Oh, mungkin tadi saya mengkonfigurasi IP address-nya itu salah, bukan seperti ini, tapi seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, selanjutnya saya akan masih tahu bagaimana cara menghapus IP address. Nah, untuk caranya teman-teman ketikkan aja remove numbers 2. Nah, maksud dari remove numbers 2 ini, remove itu artinya menghapus, dan numbers 2 ini menghapus IP berapa. Number 2 ini berarti saya akan menghapus IP yang ini, yang angka 2 atau yang ether 3.
Kita coba enter. Di sini kita coba cek lagi print. Bisa kita sendiri untuk IP address .77.1/24 itu sudah dihapus ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan melakukan disable dan enable IP address. Lalu saya akan memodifikasi IP address. Nah, maksud disable atau enable itu apa? Maksudnya adalah IP address-nya itu ada pada ether tersebut, namun statusnya tidak aktif. Misalkan di sini saya akan coba meng-disable IP address yang 192.168.88.1/24 atau numbernya aja kita 1 ya teman-teman. Kita enter dan kita print. Nah, bisa kita sendiri di sininya terdapat X atau ini di disable ya teman-teman. Nah, dia IP address ether 2 itu ada namun statusnya tidak aktif. Cara mengaktifkannya lagi ialah teman-teman tinggal enable number 1, maaf, enter, lalu kita print. Bisa kita sendiri di sini tidak ada X atau tidak, dia sudah diaktifkan kembali untuk IP address ether 2 ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar memodifikasi IP address. Jikalau kita misalkan salah menambahkan IP address, misalkan di sini kita contoh, misalkan jika kita salah, misalkan pada ether 2 ini kita salah menambahkan IP address, kita bisa memodifikasinya ya teman-teman. Untuk caranya yaitu misalkan di sini set satu address, lalu misalkan IP yang barunya misalkan IP berapa, misalkan di sini contohnya 192.168.10.1/24, kita enter, lalu kita print. Bisa kita sendiri untuk IP address ether 2 nya itu kita sudah ubah ya teman-teman, yang dulunya 88.1 jadi 10.1. Jadi jika kita salah memodifikasi IP address, kita tidak perlu panik ya teman-teman, kita tinggal memodifikasinya saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar trik about CLI. Nah, kali ini kita akan membahas tentang CLI lebih dalam, mulai dari trik dan konsepnya. Akan di sini kita akan coba neo terminal lagi. Kita close dulu terminal yang ini ya, kita close. Kita coba neo terminal teman-teman. Ini kita Ctrl C aja, Ctrl C. Nah, di sini misalkan ada yang namanya itu garis miring. Nah, garis miring atau sistem. Nah, jika ingin masuk ke dalam menu, kita bisa menggunakan garis miring ya teman-teman. Kita contohkan. Maaf. Nah, kalau secara UI garis miring sistem. Oke. Nah, kalau secara UI-nya kita bisa cari di menu yang ada di sebelah kiri kita ya teman-teman. Kita cari more sebelah kiri kita. Bentar. Itu pause. Nah, untuk saja teman-teman kita akan belajar tentang trik about CLI. Nah, misalkan pada sebuah di sini kita akan memulai membahas tentang CLI lebih dalam mulai dari trik dan konsepnya. Misalkan di sini kita teman-teman coba neo terminal dulu. Nah, kalau di terminal ya teman-teman, kalau kalian ingin masuk ke sistem seperti ini, teman-teman di sini ketikkan aja sistem ya teman-teman. Sistem, enter. Nah, bisa kita sendiri di sini kita sudah ada di sistem. Nah, kalau di UI teman-teman klik aja di sini, klik sistem, lalu mau pilih menu apa. Misalkan di sini identity. Nah, di sini langsung diarahkan ke identity ya teman-teman. Nah, kalau di terminal, teman-teman kan karena ini sudah masuk
sistem, tinggal masukkan aja mau ke menu apa, misalkan identity. Sistem identity. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam identity ya teman-teman. Kalau misalkan kalau ingin balik ke menu awal, kita bisa slash, kita bisa ketik ini ya teman-teman. Maaf. Ini di identity-nya kita coba. Maaf. Nah, sekarang kita kalau mau kembali lagi ke awal sistem, teman-teman tinggal ketikkan aja garis miring. Kita kembali lagi ke awal. Nah, jika kita ingin masuk ke suatu menu tidak harus menggunakan slash, bisa saja ketik langsung. Contohnya misalkan di sini sistem, lalu identity ya teman-teman. Lalu misalkan di sini kita print aja. Nah, bisa ke jadi di sini terdapat hostname kita yaitu G10 ya teman-teman, atau nama saya. Nah, misalkan teman-teman ingin kembali ke menu sebelumnya, teman-teman bisa ketikkan aja komen titik dua. Bisa kita sendiri di sini yang dulunya kita terdapat di identity, kita loncat lagi ke awal, yaitu ke sebelum identity, yaitu sistem ya teman-teman. Nah, kalau mau ke awal ya teman-teman, ke awal banget, teman-teman tinggal ketikkan aja slash. Bisa kita sendiri di sini kita tidak masuk ke sistem lagi, atau bahasa mudahnya kita balik lagi ke awal, tidak masuk ke mana-mana ya teman-teman. Nah, itu contoh dari triknya. Nah, kita ada contoh lain yang misal kita ingin mengetik suatu menu namun namanya panjang, kita bisa ketikkan ini saja. Misalkan di sini kita mau ke misalkan interface ini, interface misalkan. Teman-teman itu mau mengetikkan interface tapi terlalu panjang. Teman-teman tinggal ketikkan aja sebagian, misalkan di sini inter, lalu teman-teman kita ketikkan tab. Bisa kita sendiri kalau diketikkan tab itu langsung ada ya teman-teman. Nah, langsung komplit. Nah, selanjutnya ada tanda tanya. Ini gunanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangannya. Misalkan di sini contoh kita sistem, lalu enter, lalu di sini kita ketikkan tanda tanya, maaf, tanda tanya. Nah, bisa kita lihat di sini itu dari sistem ini terdapat yang namanya konsol, deport, hardware, history, identity atau hostname kita ya teman-teman. Cara mengubah misalkan ini hostname, mana kita sendiri hostname. Nah, hostname ini berfungsi untuk mengkonfigurasi hostname kita dan lain-lain. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, mungkin segitu saja untuk trik about CLI. Jadi fungsi yang paling utamanya mah itu teman-teman harus tab ya teman-teman. Misalkan di sini mau upgrade, teman-teman tinggal tab aja. Maaf, upgrade. Langsung tab aja. Nah, kalau dia kan di sini ada SSH sama misalkan di sini ada script, enggak ada yang sama. Nah, misalkan di sini ada reboot dan reset. Teman-teman itu tidak bisa kalau menggunakan dua kalimat aja. Jadi misalkan di sini ada keterangannya, kita ini jadi bingung si terminalnya mau diarahin ke reboot atau ke reset. Jadi teman-teman harus minimal mendapatkan tiga huruf atau 4. Misalkan di sini kita ke mana ya? Ke reboot aja ya teman-teman. Kita mau langsung ke reboot ya teman-teman. Nah, jadi itu fungsi trik about CLI ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang IP service. Nah, IP service. Nah, ini adalah port-port yang tersedia dan juga kita buka dulu winbox-nya teman-teman. Kita kecil, kita coba full aja. Nah, di sini kita ke bagian IP, lalu di sini kita ke service. Nah, inilah port-port yang tersedia dan juga disertai di portnya. Nah, kita di sini akan melakukan lab. Nah, saya akan melakukan labnya seperti ini ya teman-teman. Kita untuk ininya, maaf,
nggak bisa ya. Nah, untuk ininya kita disable, starlightnya kita disable, FTP-nya disable, API-nya disable, dan API juga, ini juga di disable. Nah, semua service kecuali SSH dan Winbox. Nah, SSH dan Winbox merupakan port SSH. Nah, kita akan port SSH ini merupakan merubah portnya menjadi 9022. Kita apply oke. Nah, selanjutnya kita akan merubah Winbox-nya itu portnya menjadi 3000. 1 2 3, lalu apply oke. Nah, login kembali ke router. Nah, oke. Langsung saja saya akan mendisable semua kecuali SSH dan Winbox. Nah, jika sudah, kita bisa buka CMD. Kita buka ini dulu ya teman-teman, command prompt. Kita run as administrator. Nah, saja kita akan coba telnet, lalu masukkan ini ya teman-teman. Ininya kita copy. Lalu di sini kontrol lalu enter. Nah, bisa ternyata di sini tidak bisa teman-teman. Nah, jika kita sudah, nah maka gak bakal mau kebuka. Nah, selanjutnya kita ubah port SSH dan Winbox-nya teman-teman. Nah, untuk SSH-nya kita rubah lagi karena di 9022 dan 3000 ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke putih ya teman-teman. Kita klik putih. Kita klik run as administrator. Nah, di sini bisa kita sendiri karena saya login menggunakan MAC address, jadi kita tidak bisa melakukan contoh tersebut karena untuk coba hal itu Deputy harus masuk menggunakan IP address. Nah, sekarang kita coba di bagian Winbox ya. Nah, kita close dulu. Nah, sekarang kita coba tutup Winbox. Lalu sini. Lalu kita masuk lagi ke Winbox-nya. Winbox. Lalu kita, nah sekarang kalau masuk Winbox kita harus masukkan portnya teman-teman, port Winbox-nya. Caranya teman-teman kalau mau lagi teman-teman tinggal tambahin titik 2 lalu portnya berapa. Kalau saya barusan itu portnya 3000. Lalu connect. Maaf. 2 dengan 3000. Connect. Oh, maaf. Nah, oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita ubah semuanya ke default portnya masing-masing ya teman-teman. Kita ke IP, lalu kita service. Nah, ininya kita ubah ke ini normal lagi teman-teman. Default ininya 22. Apply, oke. Untuk Winbox-nya itu Winbox-nya itu 8291 teman-teman portnya. Apply, maaf, apply oke. Dan untuk ininya kita aktifkan lagi ya teman-teman. Semuanya aktifkan lagi. Nah, oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan IP service ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang router OS login manajemen user.
Yang pertama kita buka Winbox-nya dulu. Di sini teman-teman ketikkan aja ke bentar, kita ke setting, ke sistem, lalu di sini ada namanya user. Nah, perlu diketahui bahwa saja kita mengakses mikrotik ini sebagai user admin, dan user admin itu merupakan user root utama dalam mikrotik kita. Nah, karena kita login menggunakan user admin, mikrotik yang kita gunakan itu tidak secure atau bisa saja diakses oleh siapapun. Nah, langkah yang akan kita lakukan di sini adalah cara untuk mengatasi agar tidak terjadi seperti itu. Nah, di user ini terdapat user, bahwasanya yaitu ini admin. Kita bisa mengdisable atau kita hapus nantinya, dan di sini kita bisa membuat user baru. Misalkan di sini saya sudah membuat user baru dengan nama saya G dan ininya pool. Caranya teman-teman klik tambah lalu nama usernya, dan di sini klikkan aja pool. Nah, arti dari pool ini, arti dari Nah, misalkan di sini kita membuat arti dari pool ini adalah ini akses root ya teman-teman, atau semua akses bisa dipakai ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita akan coba membuat user baru. Nah, misalkan di sini namanya user 1, untuk grupnya ini read, dan passwordnya kita mau kasih password 1 saja, complete password. Nah, fungsi dari password dan confirm password ini adalah ketika ada yang login ke Winbox kita menggunakan nama user 1, dia hanya bisa read. Berarti read itu dia hanya bisa melihat dan tidak mengkonfigurasi. Dan dia disuruh nanti bakal disuruh masukin password, yaitu passwordnya 1. Kalau sudah, tinggal kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat satu user yang kita buat barusan, yang read. Untuk pengajian kita bisa ke bagian more lalu new Winbox. Saya coba cek. New mau kita mau kita di sini. Nah, di sini kita ada di 10. Nah, sekarang kita akan menggunakan namanya itu tadi user 1 kalau tidak salah, dan passwordnya itu 1. Lalu login menggunakan database, kita connect. Nah, maaf, usernya saya salah. Tadi namanya harusnya kecil, user 1. Nah, bisa kita sendiri di sini kita tidak bisa mengkonfigurasi apa-apa. Karena di sini untuk user J1 ini di dikonfigurasinya hanya untuk melihat saja. Kan kita akan coba biasanya di sini menu-menu add atau disable atau menghapus tidak bisa. Karena user 1 ini fungsinya hanya bisa aksesnya hanya bisa untuk melihat saja. Nah, kita close ya teman-teman. Kita akan coba login menggunakan G ya teman-teman. Kita new system lagi. Maaf. Di sini kita akan coba close saja. Oh, ini yang ini kita coba langsung masuk aja ya teman-teman ke inbox. Cari dulu Winbox. Kita open. Dan di sini ada mana G. Nah, di sini kita akan login sebagai G ya teman-teman. Kita connect. Karena G ini belum kita tidak di password, jadi ini akan otomatis masuk ya teman-teman tanpa harus menggunakan password. Nah, bisa kita sendiri, kita ke sistem lagi user. Karena G ini menggunakan pool atau hak akses penuh, jadi dia bisa misalkan si user 1 ini kita hapus aja teman-teman, jadi bisa mengkonfigurasi sesuka hati ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah pengenalan pembahasan dari router OS, login, manajemen, user ya teman-teman. Oke, tidak kerasa kita sudah masuk ke pembahasan terakhir ya teman-teman. Nah, ini terakhir itu kita akan membahas tentang grup. Apa itu grup? Grup adalah
yang digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Contohnya seperti barusan ya teman-teman. Di sini ada user. Nah, ini grup, ada pool, bisa kita tambah sendiri. Misalkan di sini user 1 untuk ininya read ya teman-teman. Kita apply oke aja. Lalu kita tambah lagi user 2. Ininya kita akan write. Nah, bisa kita lihat sini di sini ada grupnya. Nah, di grup di sini kalau grupnya tipenya full berarti user ini itu bisa mengkonfigurasi secara akses penuh. Kalau write dia tidak bisa menghapus atau menambahkan user baru, tapi dia cuma bisa menerapkan contohnya seperti basic-basic aja IP address. Kalau write dia hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengkonfigurasi apapun. Nah, jadi itu pengenalan tentang grup ya teman-teman. Kalau grupnya misalkan sini full, berarti dia dapat akses penuh terhadap misalkan Winbox ini atau MAC address dari Mikrotik ini. Dia bisa mengkonfigurasi apa saja. Kalau read, dia itu artinya hanya bisa melihat saja, melihat-lihat, tidak bisa mengkonfigurasi. Nah, kalau write, dia hanya bisa mengkonfigurasi basic-basic saja seperti IP address dan basic-basic lainnya. Kalau masuk ke user seperti gini, dia tidak bisa mengkonfigurasinya. Jadi tetap yang full itu yang memiliki akses penuh ya teman-teman. Jadi itu penjelasan tentang grup. Mungkin segitu saja pembahasan basic configuration dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup saja sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.